dijadwalkan hari Rabu 28 Agustus pagi hari. Berarti hari ini. Hari ini ya sudah mulai akan melaksanakan tes kesehatan di rumah sakit yang tentunya sudah dirujuk oleh pihak berwenang. Dan pemirsa, di hari kedua masa pendaftaran Pilkada 2024, pasangan Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak dijadwalkan akan mendaftar ke KPU Jawa Timur. Saya penasaran, Iqbal. Jadi sebenarnya bagaimana respon warga Jawa Timur akan Pilkada kali ini? Ya. Saya ajak Anda pemirsa, kita langsung bergabung dengan rekan kami, ada Belinda Firda dari Surabaya, Jawa Timur dalam segmen Warga Bicara. Kita sapa Belinda. Selamat pagi Belinda. Silahkan Belinda dengan laporan Anda hari ini. Ramai sekali di sana. Seperti apa situasi di sana, Belinda? Ya, Iqbal dan Valen, pemirsa selamat pagi. Betul sekali, suasana di sini ramai sekali karena sudah dipadati oleh ratusan warga Jawa Timur yang hari ini siap untuk memberikan suara dukungannya, mengantarkan pasangan yang mereka dukung, yakni Khofifah dan juga Emil yang rencananya akan daftar pagi ini menuju KPU Jawa Timur di sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kita mengingat bahwa hari ini adalah hari kedua pendaftaran pasangan calon gubernur, wakil gubernur dan juga kepala daerah, di mana kalau kita melihat bahwa kemarin di hari pertama tanggal 27 Agustus 2024 di KPU Jawa Timur tercatat belum ada pendaftar, dan hari ini di hari kedua yang dibuka mulai pukul 8 hingga nanti 16 waktu Indonesia Barat, ini rencananya Khofifah dan juga Emil akan menjadi pasangan pertama yang mendaftar dengan diiringi ratusan rombongan yang sudah berkumpul di depan kediaman Khofifah Indar Parawansa sejak pukul 5 pagi tadi. Iqbal dan juga Valen, kita akan mendengarkan bagaimana antusias warga Jawa Timur menyambut pesta demokrasi. Kita coba cari satu warga. Ibu permisi, boleh berdiri? Ibu, bagaimana harapan kepala daerah Jawa Timur yang memimpin warga Jawa Timur termasuk Ibu yang hadir di sini? Ya, tentunya Jawa Timur lebih maju, lebih sejahtera dan lebih berprestasi. Sosok pemimpin seperti apa yang Ibu harapkan? Yang baik, yang jujur, yang dekat dengan rakyatnya, terus merangkul semua dari kelas bawah sampai menengah. Terima kasih Ibu. Nah, Iqbal Valen sudah dengan satu ibu-ibu, kita coba cari perwakilan bapak-bapak yang juga hadir hari ini. Permisi Bapak, boleh berdiri sebentar? Berdiri Bapak? Ya. Pak, Bapak tahu nggak rencananya ada berapa calon gubernur yang akan mendaftar di tahun ini? Dari ingat saya ada dua, yang pasti Bu Khofifah, yang kedua kemarin dari kita yaitu dari PDIP Bu Risma. Ya. Oke, berarti akan ada dua yang Bapak tahu ya. Kita tunggu nanti selanjutnya sebenarnya sosok seperti apa yang diharapkan Bapak untuk memimpin Jawa Timur 5 tahun ke depan? Sosok yang kita harapkan seperti 5 tahun yang lalu itu kepemimpinan Bu Khofifah sudah sangat luar biasa, dan mungkin ini untuk kedepannya kita dari JKSN Jawa Timur mendukung sepenuhnya untuk menjadi yang lebih baik dan luar biasa. Amin, amin. Terima kasih Pak. Nah, ini adalah dua warga Jawa Timur yang berbicara bagaimana harapannya sosok pemimpin yang nantinya akan memimpin melanjutkan di 5 tahun ke depan. Sebenarnya kalau kita melihat siapa saja calon-calon yang akan mendaftar, tentunya tepat berada di belakang saya. Ini adalah salah satu calon yang mendaftar, yakni pasangan petahana, ada Khofifah Indar Parawansa dan juga Emil Dardak. Ini pasangan yang sudah memimpin sebelumnya 5 tahun di periode sebelumnya dan akan melanjutkan kembali, mendaftar kembali di periode saat ini. Kemudian kita melihat sebagai berikut ya. Ini adalah proses dari pasangan calon gubernur dan juga wakil gubernur yang ada di Jawa Timur. Kita melihat bahwa Khofifah dan juga Emil ini sudah mendapatkan dukungan yang luar biasa, sudah menerima 9 B1KWK atau surat rekomendasi dari partai politik yang masuk di Koalisi Indonesia Maju. Ini diantaranya tercatat ada dari Nasdem, kemudian Demokrat, Golkar, ada PAN, Gerindra, PKS, P3, PSI dan juga Perindo. Termasuk Khofifah dan juga Emil ini sudah menerima 5 dukungan dari partai non-parlemen yang diterima oleh pasangan ini pada hari pertama pendaftaran, yakni pada tanggal 27 Agustus 2024. 5 partai non-parlemen ini diantaranya ada Partai Gelora, kemudian ada Partai Buruh, Partai Bulan Bintang, Garuda dan juga Partai Kebangkitan Nusantara. Ini artinya sudah ada 14 partai yang akan mendukung pasangan petahana, yakni Khofifah dan juga Emil. Sementara itu, kalau kita melihat di Jawa Timur sebenarnya ada 2 partai besar yang belum menentukan suaranya
sebenarnya hingga hari ini kalau kita melihat ada PDIP dan juga PKB, ini adalah dua partai yang memiliki suara politik cukup besar di Jawa Timur. Namun hingga hari ini kita masih menunggu, belum mengumumkan secara resmi. Namun kalau kita melihat pernyataan dari Ketua DPP PDIP Said Abdullah ini menyebutkan bahwa akan mantap mengusung kadernya yakni Menteri Sosial Tri Risma hari ini dan belum ada wakil gubernur. Sebenarnya sudah ada komunikasi yang dijalin PDIP kepada PKB untuk rencananya mengusung calon secara bersamaan, namun ternyata diskusi ini cukup alot dan masih belum mendapatkan atau masih buntu begitu, karena ini disampaikan oleh Wasekjen PKB Syaiful Huda yang menyebutkan bahwa nantinya PKB rencana akan mengusung calonnya sendiri, gubernur dan wakil gubernur khusus untuk wilayah Jawa Timur. Kita tunggu bagaimana sikap dari kedua partai yang cukup besar di Jawa Timur itu. Kemudian pemirsa, kalau kita melihat sebenarnya bagaimana potensi pemilih yang ada di Jawa Timur ini cukup besar, karena ternyata berdasarkan data daftar pemilih tetap di Jawa Timur ini yang ada di wilayah Pulau Jawa termasuk DPT terbesar kedua setelah Jawa Barat. Berarti ini ada potensi yang cukup besar mengapa Jawa Timur ini menjadi satu provinsi yang cukup penting untuk diperhatikan. Nah, kalau kita melihat data lagi, ada lebih dari 31 juta pemilih yang ada di Jawa Timur dan 16 jutanya, hampir 16 juta ini didominasi oleh perempuan. Ini artinya menunjukkan representasi bagaimana pilihan suara warga Jawa Timur nanti akan didominasi oleh perempuan, yakni hampir 16 juta, sedangkan 15 juta sisanya adalah laki-laki. Sebenarnya kalau kita melihat menjadi pemimpin di wilayah Jawa Timur ini tentu bukan sesuatu yang mudah, karena ada banyak tantangan yang perlu dihadapi oleh kepala daerah yang nantinya akan melanjutkan Kofifa dan Emil di periode sebelumnya, di antaranya terkait kemiskinan, karena kemiskinan ini masih menjadi sorotan, satu masalah sosial yang masih harus terus diperhatikan. Kalau kita melihat data dari BPS bahwa dari 6 provinsi yang ada di Pulau Jawa, ternyata Jawa Timur ini masih menduduki posisi ketiga untuk warga yang jumlah angka kemiskinannya cukup tinggi. Kemudian kalau kita melihat tantangan kedua adalah pengangguran, karena di Jawa Timur ini masih cukup tinggi, didominasi oleh mereka lulusan dari SMK dan juga SMA di angka 6,42% dan juga angka 4,64%. Tantangan yang ketiga yang cukup menjadi concern adalah bagaimana pengelolaan sampah dan juga limbah di Jawa Timur ternyata masih cukup penting untuk diperhatikan, karena pengelolaan sampah ini. Wah, diskon 100.000. Ah, paling rebutan. Gak percaya. Di supaya tetap kondusif ya.